Baik, ada jati diri guru Muhammadiyah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua PP. Pertama, guru Muhammadiyah itu harus memahami visi pendidikan nasional. Jadi ada filosofi pendidikan Muhammadiyah, ada filosofi pendidikan nasional, ada visi pendidikan nasional, ada visi pendidikan Muhammadiyah, ada visi lembaga pendidikan Muhammadiyah, ada visi amal usaha Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, memiliki kompetensi, kualitas, integritas, moral, dan akhlak. Wawasan keilmuan. Jadi wawasan keislaman, ada wawasan keilmuan, termasuk teknologi, Pak. Kemudian yang keenam, memiliki wawasan inklusif, ya. Jadi jangan eksklusif. Guru Muhammadiyah harus profesional. Oke, yang terakhir, memiliki kompetensi inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dari Forum Guru Muhammadiyah, yang saya hormati dari Ikatan Kepala Sekolah Muhammadiyah, apalagi pimpinan daerah Muhammadiyah, Rawo? Oh, enggak, Masjid Dasmen? Enggak, oh ya. Bapak dan Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, dan semoga selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Siang ini atau pagi ini saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan penguatan jati diri guru Muhammadiyah. Namun sebelumnya tidak elok kalau saya tidak kenalan. Walaupun banyak yang sudah kenal dengan saya, betul? Kayaknya senyum-senyum sudah kenal saya. Oh, belum lah. Ya, Bu Suwartina sudah kenal saya, Bu mana? Bu Suwartina tadi? Ya, sudah kenal saya, Bu, ya. Ya, pernah dahulu saya ngisi di SD Muhammadiyah 16. Betul, Bu, ya? Ya. Lewat Pak Dahlan Rais. Ya, Mas Purwati ini kakak kelas saya. Ya, kakak kelas itu di UNS FKIP Bahasa Inggris. Jadi beliau guru bahasa Inggris. Ustadz saya. Ustadz bahasa Inggris. Ya, kakak kelas, saya adik kelas, ya. Kemudian cuma saya setelah dari UNS FKIP Bahasa Inggris itu agak penasaran, apa benar mahasiswa Usuluddin IAIN itu banyak yang tidak sholat. Saya penasaran itu, maka saya masuk ke IAIN Jogja, ngambil Usuluddin S2 filsafat Islam, baru bisa membuktikan ternyata benar mahasiswa IAIN Jogja, Jakarta itu banyak yang tidak sholat, jurusan Usuluddin. Maka hati-hati kalau punya anak masuk Usuluddin. Ya, teman sekelas ada 24, tidak ada 10 yang sholat. Soal hafal Quran apa, tapi nggak sholat gitu ya. Ya, karena makomnya sudah tinggi, ya. Ilmu tasawufnya sudah tinggi, atau filsafatnya sudah tinggi. Ya, jadi ada filsafat, ada tasawuf, filosof dan sufi. Sama-sama berbahaya. Kalau kebablasan bisa nggak sholat semua. Ya, kalau yang filosof itu rasionalis, sholat itu dianggap tidak rasional. Masa komunikasi dengan Tuhan? Wong baru tarafnya belajar mencari Tuhan. Usuluddin kan mencari Tuhan, ya. Baru belajar mencari Tuhan. Tuhan itu di mana? Maka ada pertanyaan awal pertama kalau masuk Usuluddin, manusia dengan Tuhan itu dulu mana? Saya sempat stres loh. Ya, kalau kita kan ya mestinya lebih dulu Tuhan, karena yang menciptakan manusia adalah Tuhan. Tapi tidak. Dalam proses filsafat pemikiran gitu, yang namanya manusia itu lebih awal daripada Tuhan. Ada buku judulnya Sejarah Tuhan, Pak.
Ternyata Tuhan itu yang menemukan manusia itu. Ketika manusia ada kebingungan, barulah dia membutuhkan sesuatu yang dianggap bisa menyelamatkan dan menjauhkan dari madarat bencana itu. Maka ditemukanlah batu besar, inilah Tuhan saya, yang dianggap menyelamatkan. Masyarakat sana menemukan Tuhan, inilah pohon besar Tuhan saya. Masyarakat sana menemukan matahari Tuhannya, di sana Arsa sebagai Tuhannya. Berarti yang menemukan Tuhan siapa? Kalau begitu Tuhan dengan manusia dulu mana? bingung. Satu semester saya stres. Habis dari Solo Jogja, kadang-kadang orang nggak tahu apa-apa saya ceritain gitu. Oh, stres saya. Ya, buat makalah itu kalau bawa ayat Quran diprotes saya. Buang makalah ini apa ini? Saya bisa buat ayat kayak gini, teman-teman gitu. Waktu saya radikal, lama-lama jadi moderat. Tapi sudah terlanjur berjenggot. Dulunya jenggot ini radikal, tapi sekarang dibalik jenggot saya penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Promosi. Ya, saya dari Usuluddin penasaran lagi. Masa saya dari FKIP kok ke Usuluddin? Saya ingin mengambil pendidikan lah, tapi pendidikan yang Islam. Ya, saya bersama Pak Sulisyo ini teman sekelas juga. Ya, mengambil MPDI di IAIN Surakarta, dapat MPDI saya. Ya, kemudian saya nggak tertarik dengan politik. Kalau saya ingin jadi bupati, masa saya nggak tahu hukum? Saya masuklah ke Fakultas Hukum, UMS Ilmu Hukum, dapat MBA. Saya mengelola ekonomi syariah di BMT. Masa ngelola ekonomi nggak tahu tentang ekonomi? Saya masuk MM di Unisri. Ya. Baru saya dapat itu MAG, MPDI, MBA, MM. Otak saya sudah kebablasan masuk S3 Fakultas Hukum, dokter, nggak kuat saya. Saya keluar, pindah ke PAI, UMS. Ketika kuliah itu nggak bisa nyambung ya, tapi selesai karena dosen-dosennya kan teman-teman kita. Termasuk Pak Rektor itu yang ngajar saya itu. Ya, kadang-kadang kalau ndawuhi saya ngancam, nggak beri nilai itu. Padahal beliau jadi rektor yang mewawancarai saya. Nah, kalau sulit memberi nilai, tak pecat aku. Ya, ya, tapi karena otak saya sudah agak kuat sampai sekarang S3-nya belum selesai, tinggal nulis ya, tapi nulis itu berat karena di depan laptop saya sudah klien-klien ya. Padahal dulu kalau di depan laptop nggak mau berhenti. Nah, maka pernah diwawancari Solo Pos, masuk di profil Solo Pos itu judulnya jika tidak belajar pusing. Sekarang belajar pusing. Baik Bapak Ibu, itu sekedar kenalan dalam pendidikan saja. Ya, kalau soal yang lain saya rasa biasa. Di Muhammadiyah saya dari ranting cabang pimpinan daerah 2 periode ketua di Boyolali, masuk di pimpinan wilayah sampai sekarang mungkin terakhir ini di pimpinan wilayah. Karena di Muspimbil kemarin pilihan 39 saya masuk ke 21. Nah, mungkin nanti di Muswil di Tegal mungkin sudah tidak terpilih, diganti yang muda-muda karena saya sudah tua ya, lahir tanggal 4 Februari 68. Nah, baru saja ulang tahun gitu. Pas ulang tahun saya ngisi Baitul Arkom untuk PCM Jebres dan Kota Bengawan. Ya, kita Tawangmangu. Baik ya, apa itu jati diri? Karena judulnya ada Jati Diri Guru Muhammadiyah. Jati diri itu apa? Jati diri guru itu apa? Jati diri guru Muhammadiyah itu apa? Rasa pengertian jati diri sudah kita pahami secara umum seperti itu, sehingga ada unsur-unsur yang masuk di dalamnya, ada ciri-ciri, ada gambaran keadaan khusus, kemudian bisa berarti identitas, jiwa, semangat, daya gerak, kompetensi, spiritualitas, dan bisa refleksi dari ideologi. Maka bisa kita simpulkan itu.
Itulah jati diri. Identitas, sifat, karakter, gambaran, kemampuan, keadaan khusus, inti jiwa, semangat, spiritualitas, daya gerak, manifestasi hidup. Itulah makna jati diri. Nah, jati diri mungkin masing-masing profesi berbeda. Ada jati diri guru, ada jati diri mungkin seorang polisi, jati diri dokter, jati diri pedagang, jati diri petani, sama atau beda? Beda. Maka ini khusus jati guru, jati diri guru. Ada penelitian, ada penelitian bahwa jati diri guru itu merupakan jati diri yang terbaik. Tepuk tangan. Tapi yang menilai itu seorang guru. Iya, jadi seorang guru ya, Pak Arif Rahman itu kan guru. Pernah mengatakan bahwa jati diri profesi yang terbaik itu adalah guru. Baru perawat. Karena unsur yang sangat ditonjolkan soal kasih sayang. Guru itu dalam hal kasih sayang nomor 1. Ya enggak? Sebelum kesini saya mengajar di TK Aisyah Keragilan Boyolali dalam hal menasih umroh dan haji di asrama haji jam 7 sampai jam 9 tadi gitu. Ya, saya membimbing anak-anak TK ya untuk umroh, tawaf, sa'i gitu ya, saya bimbing gitu. Saya berpikir seandainya saya 1 bulan ngajar TK, stres aku. Iya, masa digandeng gini, dilepaskan 1 lari, ada yang nangis, ada yang mau pipis, ada yang lapar. Iya, itu kalau gurunya nggak punya kasih sayang, stres gitu loh. Betul kan? Ya, jadi TK, SD, ya, MI, ya itu lekat dengan kasih sayang yang tinggi. Semakin ke atas kasih sayangnya berkurang atau kasih sayangnya sudah berganti. Muatan kasih sayangnya berbeda gitu, apalagi dosen. Kasih sayang pada mahasiswa, mahasiswi berbeda lagi. Iya, kalau anak-anak kecil TK itu kan bisa menangis ya, mahasiswi juga bisa menangis kan. Menangisnya beda gitu loh. Ya, kalau anak kecil menangis ngeneng-nengnya dengan yang besar kan beda. Dah jawab sendiri. Baik, ada jati diri guru Muhammadiyah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haidar Nasir, Ketua PP. Ini kompetensi, makna kemampuan jati diri yang punya arti kemampuan. Ada 8. Seharusnya hafal ini. Seharusnya. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya, karena ini baru sarasehan. Belum Baitul Arqam. Kalau Baitul Arqam tentang jati diri memang harus hafal ini. Pertama, guru Muhammadiyah itu harus memahami visi pendidikan nasional. Itu kata Pak Haidar, penjelasannya seperti itu. Jadi guru-guru Muhammadiyah harus memahami visi pendidikan nasional. Saya yakin-yakinnya pasti jenengan belum tahu apa visi pendidikan nasional. Belum tahu kan? Belum. Tapi kan mudah taunya. Gimana caranya? Buka internet. Ya, kreatif kalau ya. Jadi visi pendidikan nasional itu apa? Paling tidak pernah membaca. Jadi bisa mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan wibawa dan sebagainya itu. Itu paling tidak pernah kita baca itu sebagai guru Muhammadiyah. Bukan soal nasionalis ya. Tapi memang sebenarnya pijakan kita ya nggak apa-apa. Pendidikan nasional. Jangan alergi dengan pendidikan nasional karena kita sudah menjadi guru di Muhammadiyah. Tetap acuannya ke sana. Begitu ya, sepakat ya. Kedua, memahami nih Muhammadiyah nih. Peta jalan, konsep dasar, visi dan filosofi pendidikan Muhammadiyah. Ini barangkali juga belum pernah baca itu. Kan? Ada kan di panduan Dikdasmen sudah ada itu.
Ya, makanya silakan nanti dibuka lah. Di internet juga ada itu. Jadi ada filosofi pendidikan Muhammadiyah, ada filosofi pendidikan nasional, ada visi pendidikan nasional, ada visi pendidikan Muhammadiyah, ada visi lembaga pendidikan Muhammadiyah, ada visi amal usaha Muhammadiyah. Udah kenal belum? Udah kenal belum? Nah, guru Muhammadiyah harus berbeda dengan guru yang non Muhammadiyah. Walaupun saya tidak tahu apakah jenengan orang Muhammadiyah semua, saya tidak tahu. Berdasarkan tadi malam saya ngisi Baitul Arqam untuk karyawan di sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Surakarta itu, memang banyak muncul pertanyaan yang intinya bahwa karyawan di sekolah-sekolah Muhammadiyah belum semuanya bermuhammadiyah, punya komitmen bermuhammadiyah. Betul? Betul? Betul nggak? Praduga saya sementara, kalau karyawannya belum semua Muhammadiyah, praduga sementara, berarti guru-gurunya belum semua Muhammadiyah. Mudah-mudahan salah. Oh betul loh, ngaku loh. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ya, saya tuh kemarin kok yang bertanya kok tahu ya kalau saya Pak Ali itu terkenal ngusir guru-guru dari amal usaha Muhammadiyah. Saya ngusir ki sopo aku? Saya itu cuma bicara baik-baik saja. Kalau penjenengan bukan orang Muhammadiyah, kok ngajar di sekolah Muhammadiyah, saya kasihan gitu. Saya kasihan loh. Setiap hari penjenengan mendengar kata Muhammadiyah, melihat logo Muhammadiyah, mungkin diundangi untuk kegiatan Muhammadiyah. Itu bagi orang yang bukan Muhammadiyah itu risih, Mbak. Ya enggak? Bukan orang Muhammadiyah melihat logo Muhammadiyah bisa masuk angin loh. Nah, daripada tiap hari teratapan deg-degan kan lama-lama malah jadi stroke. Kan mesake lah. Timbangannya stroke orang nyaman yang sekolah Muhammadiyah, metu orang ngusir aku. Mesake gitu loh. Sama dengan guru-guru katakanlah di kader-kader Muhammadiyah yang mengajar di sekolah Ma'arif, di sekolah NU. Tak kira itu podo kan? Kader Muhammadiyah mungkin Muhammadiyah ya cekek gitu ya, ngajar di sekolah NU atau di pondok pesantren NU. Piye mbak rasanya kira-kira? Tiap hari manakiban, sholawatan, tahlilan, kira-kira rasanya ya mak gerak-gerak loh. Maka ketika saya ketua PDM, siapa guru-guru yang Muhammadiyah ngajar di sekolah bukan Muhammadiyah, metua wae tak rekomendasi masuk sekolah Muhammadiyah. Mesake aku loh, bangnya stres itu. Sama bagi jenengan yang tidak Muhammadiyah, yang risi neng sekolah Muhammadiyah, opera luwih apik metu wae gitu. Nyaman loh, tinggal guyu aja. Ya, ini kan api-apian begitu gitu loh. Masa ngajar di SD Muhammadiyah program khusus di Boyolali itu mengatakan bahwa Muhammadiyah bukan Islam lagi. Aku yang disuruh mbak. Lu yang pengarani Muhammadiyah orang Islam, pokoknya mulai sekolah Muhammadiyah ki utek otakmu itu gimana? Loh maaf. Otak itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa nih. Jadi kadang-kadang bicara pakai bahasa Jawa gitu loh. Itu otakmu gimana gitu loh, kan yang nggak konsisten gitu loh. Oh mengajar di sekolah Muhammadiyah kok mengatakan Muhammadiyah bukan Islam, sampai saya kentak yang kue mulang neng sekolah kafir dosa loh mbak we aku metu wae lah gitu. Akhirnya ya kita keluarkan walaupun DPD PKS-nya protes gitu. Nanti orang PKS. Baik ya. Kemudian yang ketiga, memiliki kompetensi, kualitas, integritas, moral dan akhlak. Ini Pak Haidar ya. Jadi integritas dalam bahasa yang mudah itu kejujuran. Walaupun di bahasa integritas gitu biar keren gitu. Di mana-mana sekarang ada zona integritas. Semua lembaga-lembaga kepolisian ada spanduk-spanduk zona integritas. Ada memasuki kawasan
Zona integritas ZI. Tapi ya hanya terbatas di spanduk. Ini ya lumayan gitu. Karena program ZI itu bagus. Anti korupsi, anti gratifikasi, tidak ada beset, tidak ada suap, tidak ada sogok ya, tidak ada pesangon enggak ada. Tapi nyatanya masih wong padha butuhe kok. Sing nyangoni karo sing disangoni padha butuhe. Dan sama-sama memahami itu hanya di spanduk gitu. Tapi kita enggak, kualitas integritas di Muhammadiyah, guru-gurunya, kepala sekolahnya insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Setuju? Semuanya jujur? Yang guru biar korupsi apa toh? Ya, kalau kepala sekolah sih masih ada peluang-peluang ya Pak ya. Ya, tapi kalau guru ya selamanya ya hanya mengajar gitu ya, ada korupsi apa? Paling mana cuma waktu. Ya kan? Ya, jadi integritas insya Allah lah guru-guru jujur. Ya, walaupun sekarang itu banyak kejujuran yang dibudayakan. Betul. Di Muhammadiyah juga sama. Ya, kalau di SD saya rasa ya tidak begitu nyolong, tapi kalau sudah di tingkat SLTA mau masuk perguruan tinggi itu kan nilai itu objektif enggak? Nilai objektif enggak? Ada rekayasa nilai? Rekayasa itu ngapusi enggak? Ngapusi gitu. Ya, saya tuh bidang kurikulum, maka kurikulum kemarin diminta membuat aturan nilai. Nilai itu yang 90 ke atas harus 40%. Yang 80 ke atas antara 80 90 harus 50%. Yang 75 ke atas di atas KKM itu 40%. 10%, hanya 10%. 10, 50, 40. Lah piye gurune? Ya gawene nilai ngono kuwi. Nilainya 5 4 ya silakan diganti di atas KKM lah. Ojo gawe nilai di bawah di atas KKM sampai 80 itu lebih dari 10%. Kok enggak mengganggu masuk perguruan tinggi. Banyak yang guru memahami gitu sangat paham. Saking sangat pahamnya nek no rasa dikoreksi wae langsung digawe nilai. Itu guru yang sangat memahami. Yang ngopo rekoso gawe nilai ora ngeruwen nilainya digawe kan gitu loh. Tapi itu merugikan anak enggak? Bisa merugikan anak, khususnya anak yang pinter-pinter ya, bisa dirugikan. Oke, integritas, moral dan akhlak. Apalagi guru Muhammadiyah. Nomor 1 ini. Ya, akhlak perilaku guru digugu dan ditiru, itu bagus. Maka sekali lagi profesi guru itu sangat dekat dengan jati diri, kepribadian yang sangat baik, lumayan. Karena kita akan bersentuhan atau berhadapan dengan anak-anak itu. Maka kalau kita tidak berkarakter baik, ya gagallah pendidikan kita gitu. Kemudian yang keempat, memiliki wawasan keislaman yang luas. Guru Muhammadiyah. Jadi guru Muhammadiyah harus memiliki wawasan keislaman yang luas. Mau ngaji, harus mau ngaji. Maka semua sekolah-sekolah Muhammadiyah harus ada kegiatan pengajian guru. Yang belum sekolahnya ngacung ada pengajian guru. Ada yang belum ada pengajian guru gitu? Alhamdulillah sudah semua Pak Pur, sudah ada ya. Pengajian guru Muhammadiyah walaupun 1 bulan sekali. Silakan mau anak dipulangkan pagi atau hari Sabtu, pengajian guru tentang ketarjian, ya, tentang kemuhammadian, tentang apa, silakan. Yang penting guru harus ada pengajian. Sekolah dikatakan sekolah Muhammadiyah kalau ada pengajian Muhammadiyahnya. Bahkan dulu muktamar di Malang, sekolah itu bisa mendirikan ranting. Ingin SD masuk mendirikan ranting. Gurunya berapa jumlahnya? 10 mendirikan ranting. Ya, terus anggotanya siapa warganya?
Ya, tapi sebenarnya aturannya boleh. Ya, mendirikan ranting di amal usaha. Tapi amal usaha Muhammadiyah dikatakan hidup kalau ada pengajian Muhammadiyahnya. Maaf Bapak Ibu guru yang tadi bilang belum Muhammadiyah, yo rasa alergi lah dengan pengajian Muhammadiyah. Ya, mau nggak? Pengajian Muhammadiyah mau nggak? Mau, walaupun mungkin ya mengaku Muhammadiyahnya, berpaham Muhammadiyahnya mungkin berat. Ini pengajian Muhammadiyah itu. Saya pernah di Boyolali itu jadi ketua itu, saya ngadakan Baitul Arqam, semua kepala-kepala sekolah SD dan MI Muhammadiyah kita Baitul Arqam. Yang tidak hadir, yang tidak datang, kita kembalikan ke Kemenak. Saya ditipul kepala kantor. Pak Ali, apa kepala sekolah MI Muhammadiyah, SD Muhammadiyah mau dimuhammadiyahkan semua? Saya jawab, Pak Kepala, saya sebagai ketua PDM, tugas saya apa terhadap kepala MI? Yang membina, yang mengawasi. Nah, kalau saya tugas saya membina, mengawasi, bagaimana bisa kalau saya undangnya nggak pernah datang? Bagaimana saya bisa membina? Diundangi ke Muhammadiyah, alasannya bukan orang Muhammad. Iya. Sekarang bina piye ya? Bisa sekarang gini aja Pak Kepala. Api-apian naten. Karena memang kepala MI Muhammadiyah yang definitif, yang bukan Muhammadiyah itu berdiri di atas dua kaki. Saya tidak mewajibkan untuk bermuhammadiyah. Tapi kalau ada undangan kegiatan pengajian Muhammadiyah harus datang gitu. Wah, padha itu Muhammadiyah ke ora aku. Ya, saresan ini kan bisa nih, yang bukan Muhammadiyah juga datang kan? Juga nggak kelihatan toh? Ya, walaupun agak dingdok ngerti aku jane. Tapi nggak apa-apa, barangkali dia atau mereka belum Muhammadiyah itu karena belum mengenal Muhammadiyah. Maka diadakan Baitul Arqam mengenalkan Muhammadiyah gitu. Bahkan saya sering mengatakan, kalau Anda belum mengenal ormas tertentu, jangan mengatakan ormas itu baik atau buruk. Termasuk Muhammadiyah Bapak Ibu. Muhammadiyah itu baik atau buruk? Baik buruk? Baik, kok tahu? Loh, saya sudah belajar tentang Muhammadiyah baru. Saya sudah memahami apa itu Muhammadiyah baru. Oh baik. Tapi kalau belum pernah mengenal, memahami Muhammadiyah, jangan mengatakan baik atau buruk. Ada yang mengkritik Muhammadiyah, silahkan. Wah, Muhammadiyah sekarang tidak nyesek. Muhammadiyah sekarang tidak greget. Muhammadiyah sekarang tidak baik. Saya tanya, kamu pernah belajar Muhammadiyah? Belum. Belum ya kok. Kamu mana pun. Boleh komentar, tapi kalau sudah memahami gitu loh, silahkan. Kalau sudah tahu Muhammadiyah kamu jeleknya silahkan gitu. Ini belum ngerti, harus ngelek-elek kan gitu. Ini belum ngerti, jangan membaik-baikkan juga gitu. Ya, kita memahami dulu, itu namanya komitmen, sudah diawali dari mengenal. Itu ya Pak Bu, orang saklorwati. Nggak apa-apa, orang sanding loh, nggak temu biasanya orang apa-apa. Karena bukan Muhammadiyah, acara ini wanyul ya loh. Padahal kita sering Pak ya kegiatan gini ya. Rasa stres dan caranya gini. Ya, senang nggak kegiatan seperti ini? Senang nggak? Loh, sing orang itu rasa seneng, nggak meneng ayo. Terserah lah. Baik. Kemudian wawasan keilmuan. Jadi wawasan keislaman, ada wawasan keilmuan. Termasuk teknologi, Pak. Walaupun kita guru sekolah dasar, tapi teknologi ini sudah harus. Saya susah ngajar di madrasah aliyah yang asrama itu karena tidak boleh membawa HP. Bagi saya sekarang ini HP itu kan multifungsi di dunia pendidikan. Saya pernah merasakan lupa tidak membawa HP gitu, pada ke daerah pelosok wadah wono segoro sana, stres ya. Kok urip ning tengah alas ya.
ya. Dan pernah orang tua mertua saya meninggal dunia itu karena saya tidak bawa HP, jam 2 meninggal, maghrib dimakamkan, saya pulang habis maghrib karena tidak bisa dikontak. Betapa pentingnya HP sekarang, informasi semuanya lewat HP, sumber ilmu ada di HP, karena fungsi HP sebagai internet, bisa kamera, bisa semua fungsinya di HP. Siapa? Ada yang tidak bawa HP? Semuanya bawa. Apa mbak? Kok enggak ketinggalan ya? Sepi kan? Ya kenyang. Kalau enggak, kalau jawabannya tidak punya, saya kasih sampel 3. Ya, jadi semuanya tuh. Sekarang anak-anak yang asrama itu tidak boleh bawa HP. Saya susah ngajarnya itu, saya beri tugas, nggak bisa. Ya, ada bimbingan-bimbingan tidak bisa kan. Ya, kan susah. Informasi lomba, olimpiade, susah memberi informasi. Sering ketinggalan informasi gitu. Tapi pembina asrama yang ngotot pokoknya tidak boleh, tidak boleh. Ya, kadang-kadang di asrama nggak boleh bawa HP, tapi masuk sekolah bawa HP. Di mana HP-nya? Diletakkan di almari. Nanti masuk sekolah bawa. Akhirnya kan ya itu apa namanya, tidak fair gitu. Ya, tidak fair. Sementara kita pembinanya juga selalu berpegang HP. Sekarang sudah tidak zamannya kita melarang alat teknologi. Internet itu wajib bagi saya, wajib main. Setiap hari saya buka internet, browsing kayak gini semuanya internet loh. Jangan dikira saya menjumpai Pak Haidar. Itu di internet, ya kan? Ya, sehari nggak browsing sepi. Buat makalah semuanya pakai internet. Download kitab buku, ya, ribuan kitab saya hasil dari internet, browsing. Keren itu. Ya, kemudian Mejang Manten itu saya kasih kenang-kenangan mantennya flash disk isinya 319 buku hasil downloadan, tak amplop silih ini wacanen karo bulan madu. Ini ada buku di antara ada adab jima aku wacanen dewe aku 319 buku hanya satu flash disk, semua hasil downloadan. Kurang ngopo saiki, buku sekarang sudah gak laku. Bapak Ibu yang jadi sales buku sepi sekarang itu. Karena semua sudah bisa di download dari internet gitu kan. Nah kalau kita ketinggalan keilmuan teknologi gitu, ya susah. Maka yang ustadz-ustadz kolot-kolot itu rasa fanatik lah. Internet haram. Kok haram itu loh? Pernah ada itu kiai ustadz yang mengharamkan internet. Internet itu haram, haram Pak Kiai. Katanya banyak negatifnya. Teknologi itu kan netral, tergantung orangnya yang menggunakannya. Istilahnya Pak Purwati, man behind the gun-nya gitu ya. Jadi orang yang di belakang senjatanya itu loh. Senjata itu bisa positif, bisa negatif. Pisau bisa positif, bisa negatif. HP bisa positif, bisa negatif. Internet bisa positif, bisa negatif. Saya jelaskan pada Pak Kiai gitu. Lah positifnya gimana Pak? Penjenengan sakit gunakake laptop mboten Pak Kiai? Mboten saged, ora iso ngaramke aku. Nggih, coba kula bukain. Ini positifnya Pak Kiai. Saya buka zakat kontemporer. Wah, zakat materi zakat banyak. Zakat menurut Yusuf Qaradawi gini-gini luar biasa banyak. Ini kalau di browsing diedit jadi makalah Pak Kiai ya. Diberikan pada anak-anak pinter-pinter itu. Ya, ngumpuli pintere guru. Atau anak-anak disuruh saja browsing tentang zakat sebanyak-banyaknya gitu. Pinter gitu. Dijelaskan mantuk-mantuk ngoten to nggih. Lah negatifnya tempo di Pak. Waduh. Lah kok negatif ya. Wah, ya sekali-kali coba tak mulang kiai nganggo sing negatif. Nah, waktu itu ketika belum ditutup, saya bukakan XXX. Wah, muncul porno gitu. Petuduk gitu. Saya pikir karena beliau kiai kan istighfar apa piye gitu. Roh kaya ngono malah ngajari kan bisa dikopi, Pak. Oke, kira kiai ra genah ngono.
Oke, jadi wawasan keilmuan kita luaskan. Jadi seringlah membaca, ya, seringlah kita belajar. Yang belum S2 silakan ke S2. Tapi jangan seperti saya disorientasi. Ya, ada orang mengatakan, "Oh, Pak Ali disorientasi. Kuliah kok renek sing linear satu pun." Ben aku. Iki kan gue ngomong jadi bupati kan bagus itu, mudeng pendidikan sithik, mudeng hukum sedikit, ekonomi mudeng gitu ya. Timbangnya jadi bupati ra mudeng apa-apa aku. Sithik-sithik mudeng semua pernah kuliah gitu loh. Walaupun jangan ilmunya ilmu sekedar ngerungokke ya, dengarkan. Terus saya punya dosen-dosen yang memahami saya. Saya itu sekarang ada penyakit di otak saya itu namanya virus MAMG ya. Itu memori saya sudah buyar. Maka ketika saya diterangkan itu sudah nggak bisa nangkap dan mesti ngantuk. Kalau jenengan kan nggak ada yang memori buyar karena bisa perhatian ke sini semua. Nah, Profesor Endang Fauziati itu dosen saya, ya. Itu kalau ngajar saya ketika S3, saya itu mesti tidur. Kalau mahasiswa yang lain tidur, itu marah beliau. Tapi ketika saya yang tidur gitu, teman-teman membangunkan itu, beliau marah pada yang bangunkan. Jangan dibangunkan, ini ustadz saya gitu. Karena saya ngisi di masjidnya rutin. Mesti ngantuk ya. Jadi ngantuk, tapi saya bisa tidur. Kemudian yang keenam, memiliki wawasan inklusif, ya. Jadi jangan eksklusif. Kita itu terbuka, ya. Jadi Muhammadiyah itu terbuka, orang Muhammadiyah terbuka. Jangan ada yang kita ini sering tertutup. Tertutup itu kan sering tertahan. Tertahan itu bisa menyebabkan penyakit psikis. Ya, pelong sajalah gitu ya. Jadi terbuka saja Pak Bu. Ya, di Muhammadiyah gitu. Di Amal Usaha Muhammadiyah juga begitu. Kalau kira-kira nggak menyenangkan, dibilang aja nggak menyenangkan gitu. Ya, nggak puas di Amal Usaha Muhammadiyah, yus metu ngono wae. Atau ya kita tetap bertahan, nggak apa-apalah gitu. Ya, tapi fair, nggak usah selintutan gitu. Di Boyolali itu ada guru di MI Muhammadiyah, tapi dia sebagai ketua GP Ansor. Nah, sebelum saya panggil dia menghadap gitu. Ketika terpilih jadi ketua GP Ansor itu. Gimana Pak? Ini saya tuh terpilih jadi GP Ansor itu. Dismetuno PMI aku. Wah, saya belum punya pekerjaan Pak, saya sudah sertifikasi dia. Lah terus piye? Lah pripun Pak piye? Ya saran saya piye ya. Umpama kowe ning Ansor, engko ya aja ketua. Daripada engko diwodo-wodo mosok ketua GP Ansor mulang ning MI Muhammadiyah. Jas ra patut, Mbak. Cara pangrasamu piye Mas aku? Ya, dadi tak keposo lho. Yen cara perasaanmu piye? Sebagai guru MI Muhammadiyah kok sebagai ketua GP Ansor kan nggak nyaman itu. Ya, daripada tidak nyaman itu menimbulkan penyakit. Piye carane ngurangi lah, jenengan tidak ketua gitu misalnya. Kalau bisa gitu. Ya proses ya monggo proses 1-2 tahun metu sampai MI Muhammadiyah apa metu ke Ansor. Tinggal pilihan. Profesionalitas jelas. Guru Muhammadiyah harus profesional. Ya. Jadi memiliki kompetensi yang memang itu dipelajari dan itu memberikan kemampuan bagi kita. Kalau ada yang mengajar belum matching itu, ya kita berusaha lah untuk matching. Guru SD kan masih banyak yang mengajar yang bukan bidangnya gitu ya. Rasanya juga tersiksa ya. Iya. Kalau saya kan tidak, Pak. Saya pernah mengajar guru fikih. Saya menjadi guru fikih pernah. Nggak apa-apa kan ya, saya punya MAG PDI ya, ya kan berarti orang pakai matching banget tapi orang pasti sesat banget gitu loh. Ya, saya pernah mengajar SKI bahkan menjadi koordinator MBMP Surakarta. SKI, guru bahasa Inggris orang SKI. Bahkan saya pernah mengajar anak saya sendiri 2 bidang studi, bahasa Inggris dan SKI. Piendo aku seneng kok diulang abi. Biasanya kalau diulang ayahnya sendiri itu kan malu ya, tapi anak saya enggak, pinter memang ya, pinter. Jadi kalau saya pas ngajar
Selesai gitu langsung bi minta uang bi di depan teman-temannya, masih tak kei. Isin karo kancane aku ora tak kei. Pinter dia ini, jadi minta uangnya di depan anak-anaknya sambil kerangkul orang tua gitu. Tapi temannya itu ikut-ikutan memanggil saya bukan Pak atau Ustaz, enggak, ikut-ikutan bi. Ya, cuma ada resikonya juga ketika pulang bonceng saya itu kan nyetut gitu. Wah, ada isu Pak Ali mencintai anak aliyah kelas 3 sampai boncengan nyetut gitu. Wah, disebar kemana. Ada ngelabrak ke rumah, saya jelaskan. Iya, saya mencintai anak kelas 3 bermas kelas 3, bahkan pernah bonceng saya nyetut gitu. Ya, itu anak saya gitu. Masa Pak Ali sudah punya anak SMA kelas 3? Orang percaya saya rapatut di anak gede gitu. Nah, anak saya nasihatin, "Dok, yang pengen bonceng Abi mbok rasa nyetut. Ada yang cemburu kok, Bi." Oke, yang terakhir memiliki kompetensi inovasi. Ini kan keren. Jadi memang saatnya sekarang itu punya jiwa inovatif, ya, inovasi. Jadi ada pembaruan metodologi, silakan itu kita mengembangkan metode-metode yang bagus. Ya, jangan berpegang pada metode yang diciptakan tokoh-tokoh tertentu. Itu sudah kadang-kadang sudah nggak zaman yuk. Ya bisalah kita rekonstruksi, ya, membangun metode baru, menggabungkan metode-metode yang lain lah. Saya sebenarnya disertasi saya kan membangun itu, ada rekonstruksi, metodologi mengajar dengan metode kasih sayang, ya, secara Islam, ada secara yang tidak Islami. Tapi itu bagus. Jadi ethic education, pendidikan etika itu ternyata sekarang sangat penting, yang ditemukan oleh Neil Nording Amerika itu, Amerika. Ya, ternyata Islam itu kaya nilai-nilai yang menciptakan metode pembelajaran. Misalnya ada dalam Quran itu ta'aruf, li ta'arofu, itu kita angkat ya. Apa sebenarnya daya kekuatan ta'aruf itu? Bapak Ibu, bisa nggak penjenengan menghafalkan nama-nama siswa satu kelas bahkan satu sekolah? Ya itu penting. Untuk tingkat SD saya rasa bisa jenengan ngapalke. Saya tadi bimbing anak TK semuanya ada namanya, walaupun nama pendek-pendek gitu. Kayaknya gurunya nggak apa nama. Ya, dulu saya betul bisa hafal satu kelas nama-nama itu. Sekarang sudah enggak. Ya, ada apa? Entah itu survei atau tidak. Seorang pramugari di pesawat California itu melayani penumpang dengan cara menghafalkan nama. Taruh. Ketika melayani dengan menyebut namanya, bukan monggo Mbak, monggo Bu, bukan, tapi menyebut namanya. Mbak, namanya siapa? Mbak, dengan namanya Asmanis Asri. Nah, ngaruh kenalan jajak nganggo ngono. Dan murid-murid lanang itu pancen gampang curiga kok. Dulu itu saya biasa loh kalau mendekati perempuan, ibu-ibu gimana tugasnya, gimana Mbak. Dulu nggak apa-apa, sekarang saya mendekati, hei. Sing lanang berbengok-bengok sekarang susah ya. Jadi manggilnya monggo Mbak Asri, dipanggil namanya. Nah, ternyata semua penumpang bisa dihafalkan oleh pramugari itu. Begitu turun dari pesawat, penumpang itu punya kesan, pramugarinya ramah sekali, bersahabat sekali. Maka saya akan berlangganan pesawat ini. Maka silaturahmi, ta'aruf bisa memperlancar rezeki ya di situ itu. Gara-gara kita mengenal, rezekinya lancar. Saya coba survei di bank. Jalan Slamet Riyadi ini saya survei. Mulai dari Lipo Bank, mulai dari Bank Mega, ada BNI, ada semuanya sampai BCA, sampai BNI. Saya lihat bagaimana pelayanannya. Saya menemukan satu bank yang menerapkan ta'aruf. Saya masuk, diminta KTP saya. Namanya Pak Ali Muson. Nyebut saya hitung lebih dari 10 kali nama Ali Muson. Ya, saya dibisakan duduk dengan nyebut nama Pak Ali Muson. Monggo Pak Ali Muson. Ya, begitu saya keluar, wah, pelayannya ya ramah sekali, bersahabat sekali. Ya, saya ingin berlangganan, saya jadi nasabah bank ini. Teman saya masih curiga, mesti wedok. Yang lanang yang gua foto masa. Iya.
Ya begitulah pelayanan sekarang ini. Jadi ada namanya TQM, ya Pak Ustadz sudah hafal TQM, Total Quality Management, manajemen kualitas terpadu. Itu awalnya di industri, sekarang dipraktekkan di dunia pendidikan. Ya, jadi ada TQM, pelayanan terpadu, kualitas terpadu. Semua sekolah-sekolah berlomba-lomba dalam hal pelayanan. Betul? Sekolah jenengan gitu nggih. Pelayanan, bagaimana melayani siswa, melayani orang tua yang mengantar siswa, melayani pembantu yang mengantarkan siswa, semua dilayani dengan baik sehingga punya kesan, oh SD Muhammadiyah 1, SD Muhammadiyah 2 pelayanannya bagus. Itu nomor 1. Jadi kalau nggak ada pelayanan, maaf, sekarang sudah banyak ditinggalkan. Rumah sakit J itu pelayanan awalnya nomor 1. Ya, saya masuk di J itu begitu sampai di parkir sudah disambut satpam. Iya kan? Pernah ke J? Saya orang kena rumah sakit ya. Ya, jadi Mas Bor sudah ceritakan saya keluar masuk rumah sakit. Kalau soal rumah sakit tanya saya, pengalaman saya. Ya, karena keluar masuk rumah sakit. Terakhir saya bosan kemarin bulan yang lalu ya. Hasil lab menunjukkan bahwa ginjal saya bocor. Nah, stres itu, ini ngurung tak lebih Facebook ya, kan saya agak stres gitu, saya langsung umroh, tak sembuhkan pakai jam-jam itu, pulang rasanya kok sudah nyaman, sudah enak, tapi belum di lab kembali, mudah-mudahan sembuh. Ya, sakit saya unik memang, ya, otak ada virusnya, ya, ginjal bocor, jantung bengkak, liver tertutup, sudah komplit saya, sudah pengalaman. Ya, ini kode etik itu manifestasi dari ideologi. Ada 18 poin untuk kode etik. Masa nggak apa? Kode etik Guru Muhammadiyah bersama. Kode etik Guru Muhammadiyah. 1. Memiliki kepribadian Muhammadiyah. 1. Memiliki kepribadian Muhammadiyah. 2. Taat terhadap peraturan yang terdapat di Persyarikatan dan Dinas Muhammadiyah. 3 sampai 18 baca sendiri. Muhammadiyah sekarang sudah dinas dengan undang-undang yayasan, maka status Muhammadiyah ini sudah kedinasan. Saya dulu sebelum ada undang-undang yayasan jarang ada pelantikan kepala sekolah di sekolah Muhammadiyah pada jam kerja, malam, hari Minggu, hari Ahad gitu ya. Itu saya longgar. Tapi sekarang karena sudah dinas, SK itu dari yayasan, maka pelantikan kepala sekolah di hari-hari jam kerja. Maka Muhammadiyah itu dinas. Ya enggak? SK itu yang punya nilai SK yayasan sekarang. Dulu kan SK dari Diknas atau SK dari Kementerian Agama dulu. Sekarang sudah nggak ada SK dari Diknas, SK dari Kementerian Agama. Semua SK dari yayasan. Jadi kalau ada pembinaan guru oleh yayasan itu dinas. Jangan dianggap itu sekedar kemasyarakatan atau keormasan, enggak, tapi itu dinas. Dan dinas sudah paham itu kalau Muhammadiyah itu dinas. Saya pernah ngundangi kepala-kepala sekolah di sekolah Muhammadiyah ada pembinaan. Kemudian pas hari H itu PPAI juga mengadakan pembinaan. Karena dia pegawai negeri Kemenak, maka dia mentingkan di dinas Kementerian Agama. Dia datang ke sana meninggalkan di Muhammadiyah. Oleh PPAI, loh, kan di Muhammadiyah ada pembinaan. Iya Pak, tapi saya meninggal di sini. Jangan. Anda lebih penting di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu dinas. Kalau PPAI dengan kepala sekolah itu sebenarnya tidak birokratis ya. Pembinaan ya pembinaan. Tapi kalau justru Muhammadiyah dengan guru, maka itu sebenarnya urusan kedinasan. Kalau zaman dulu kalau kita bandingkan ya PDM itu bupati jenengan, Mbak. Ya, bupati jenengan, ketua cabang itu camat jenengan, ketua ranting itu lurah jenengan.
Maka bukannya itu kita birokrasi banget. Ketika saya datang ke Ranting, kok PCM-nya nggak ada, itu nyalahi aturan itu. Mosok nyanggon desa camate orang ngerti itu, bupati yang desa yang Ranting, kok camate orang ngerti. Dan ketika saya jadi ketua PDM adalah pembinaan guru, kok ada yang tidak datang, ya saya semprit. Wong yang ditekani bupati kabeh do teko, bojone nglairke mangkat kok. Barang sing nekani ketua PDM ora mangkat lho. Ya, padahal ini kan dinas gitu ya. Baik, silakan itu dibaca sendiri. Kemudian lanjut terus 18 ya. Nah, kemudian ini yang disebut tadi bukan secara formal ya, ini pidatonya ketua Forum Guru Muhammadiyah PP ya. Betul, itu dulu sekarang. Ya. Ini tentang guru Muhammadiyah itu harus memiliki jati diri atau karakter yang hebat, berkarakter dan hebat. Guru Muhammadiyah memiliki karakter utama yaitu al-Islam dan kemuhammadiyah. Berarti mewajibkan jenengan memahami Islam dan kemuhammadiyah ini. Piye kesinggung? Sing ora Muhammadiyah kesinggung. Aduh, piye ini oleh ketua forum ya, ketua forum. Yang kedua, guru Muhammadiyah harus berkemajuan, jangan berkemunduran istilahnya. Ya, yang ketiga, guru Muhammadiyah harus memiliki keunggulan. Maju tok orang ora kacek bilangnya gitu. Kata Pak Ketua. Jadi harus berkeunggulan. Kita jadikan visi misi kita visi misi yang unggul. Karena memang visi misi itu sekarang dijual. UMS sekarang kan slogannya jadi hanya 3 ya, apa? Unggul dan mendunia, hanya 2, hukum unggul dan mendunia. SD jenengan unggul dan menasional, berani nggak mendunia gitu. Sekedar visi buktikan ya, kalau putra putri kita, anak-anak kita bisa mendunia gitu, atau menasional. Yang keempat, guru Muhammadiyah harus menjadi sejahtera. Cocok ini, cocok. Kalau nggak sejahtera, yo pendidikannya ya kurang berkualitas. Makanya sejahtera itu jangan mesti diartikan fisik, jangan mesti diartikan gaji. Ya, perlu ada kesejahteraan batin juga. Penting itu ya. Jadi kalau di sekolah tidak nyaman, tidak sejahtera, maka buat sekolah itu yang rukun, damai, tentrem gitu ya. Pak Kepala Sekolah ada nggak ini? Ada ya. Monggo diciptakan sekolah itu yang sejuk, yang menentramkan hati gitu, rukun gitu. Masuk kepala sekolah karo guru jodohan. Iya, saya pernah supervisi sekolah itu SMP. Masuk kepala sekolah dengan guru 7 tahun neng-nengan jodohan. Ngono kok ya betah urip ning kono ya. Lho ya gimana ketemu itu kepala sekolah dengan guru jodohan neng-nengan gitu, itu kan ya ora nyaman toh Pak. Ya gurunya ya jadi guru colut gitu. Colut itu teko rampung mulai. Ya, jadi sekolah itu kalau nek kunjoro enggak nyaman. Nah, wong yo kancane kadang-kadang do nakal. Orang rukun ke enggak tapi madeng go tebakan. Ayo kengko ketemu sing nyimpang sing ndi ayo. Bedean nih. Ya, janganlah. Guru Muhammadiyah dimanapun dan kapanpun harus senantiasa bisa mencerahkan. Mencerahkan itu tidak menggelapkan, membuat sesuatu itu cerah, ya, terang gitu, padang gitu loh. Ini penting, ya. Walaupun istilah mencerahkan seakan-akan kayak hak paten Muhammadiyah, enggak. Ya, semuanya kita boleh menggunakan kata mencerahkan, ya, mencerahkan. Baik, terus, ya, terus. Ini Buya Hamka, terus, ya, terus. Nah, ini menurut ya sekarang ini yang penting Bapak Ibu. Punya buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Punya. Kalau kita resapi itu ada beberapa poin yang bisa dijadikan karakter guru. Ada 7 ini. Di pedoman hidup Islami, guru harus memiliki sifat penyayang. Sudah semua ya? Kita akan nilai kasih sayang. Bapak-bapak kok diam-diam semua itu, diam galak atau diam memang menjejukkan ya.
Bapak-bapak harus banyak senyum, Pak. Ya, bapak itu dikenal medeni galak gitu ya. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang galak jangan kebangetan. Ya, jadi dengan anak-anak tolonglah kita ramah santun. Bukan saatnya kita istilahnya memukul anak ya, keras terhadap anak. Pendekatan yang terbaik adalah pendekatan kasih sayang. Pendekatan yang terbaik. Di mana saja, bukan hanya di sekolah. Ya, ada di buku Mu'jizat Salam dan Silaturahim. Itu ada kisah, tapi di Eropa ada 2 anjing yang kecelakaan sama lukanya. Dibawa ke rumah sakit. Anjing dibawa ke rumah sakit. Lukanya sama. Cuma terapi penyembuhannya berbeda. Yang satu diobati tapi sambil dilus-lus. Yang satu diobati tanpa dilus-lus. Maka sembuhnya lebih cepat yang diobati dan dilus-lus. Apa artinya? Dilus-lus itu kasih sayang. Dan orang tua kita dulu sudah nerapkan itu. Kalau anak nangis tidak hanya diminta diam, tidak hanya gitu. Tapi sambil dilus-lus gitu, cuk meneng dong. Maka kasih sayang ini akan mempercepat menengnya anak gitu. Jangan secara logika saja. Anak nangis wae mercon meneng, wis suwe. Tapi coba disayang gitu. Dan itu saya terapkan terhadap istri saya juga itu. Kalau istri saya rada rewel, tak lus-lus gitu meneng. Kemudian kalau ngelus-ngelusnya nganggo ditatusan gitu ya. Wah, cepet banget menengnya gitu. Ini ada penjelasannya banyak, nanti silakan nanti di copy. Ya, ini Ibadur Rahman itu kasih sayang ya di surat Syuara ya. Surat Furqan ya, ayat 63 sampai 70 sekian itu yang diakhiri dengan Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kan nilai-nilai kasih sayang ada di situ. Ya, PHI Pedoman Islami itu menggunakan istilah Ibadur Rahman. Ya. Nah, terus nah ini kemudian yang kedua jadi uswatun hasanah di PHI. Guru harus menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya, ini yang membentuk karakter kita yang baik itu karena kita merasa tanggung jawab menjadi uswah hasanah. Ini penting. Maka sering saya merenung, seandainya saya bukan guru mungkin jadi orang nakal saya. Ini kata-kata saya. Seandainya saya bukan seorang guru mungkin saya nakal, Pak. Tapi karena saya guru maka saya nakalnya terbatas. Untuk pengendali ya guru di mana-mana punya murid ini. Mungkin ada yang ini mantan murid saya itu. Ada. Biasanya ada itu ya. Nah, itu kan mantan murid itu ya. Kalau dia masih mengaku saya sebagai guru. Sekarang itu nganyel kayak murid ngerti muridku ngono ora ngakoni dadi guru kok. Ya, malah beda gurunya. Oke ya, berakhlak mulia ada penjelasannya di PHI ya. Terus kemudian yang ketiga etos kerja Islami. Etos kerja, semangat kerja itu penting. Ingin sukses, etos kerja harus baik. Sepakat? Sepakat? Sepakat. Oke, saya rasa ini masih muda semua punya etos kerja yang bagus. Kalau yang sudah tua gitu, maaf, ya etos kerjanya sudah berkurang. Walaupun semangatnya tetap ya, alhamdulillah. Oke, terus ini komitmen. Jadi sudah banyak disampaikan Pak Moko terkait dengan komitmen. Ya, di PHI ada komitmen yang istiqomah bahasanya. Padahal komitmen itu ya bersama dengan istiqomah. Apa ciri-ciri komitmen? Kita lihat beberapa contoh komitmen atau pengertian komitmen. Ini tinjauan organisasi, Mbak. Saya belajar banyak karena saya belajar MM. Dari manfaatnya belajar MM itu. Ya. Nah ini, jadi kalau Anda mengatakan saya komitmen bermuhammadiyah, coba tanya dulu itu 3 hal. Bagaimana penerimaan terhadap nilai dan tujuan organisasi? Bisa nggak menerima nilai dan tujuan Muhammadiyah? Kalau tidak, jangan mengatakan komitmen bermuhammadiyah. Sing ora Muhammadiyah mencap-mencap. Aku ora cocok kok kalau tujuan Muhammadiyah misalnya. Ada? Enggak ada. Ya, yang kedua, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi. Siap? Sanggup, siaga, berjuang untuk Muhammadiyah? Siap?
Siap. Untuk memajukan amal usaha Muhammadiyah siap? Ya sing ora ya meneng apa gitu. Elok tenan iki jenenge. Jadi istiqomah tenan saya. Ya, memang istiqomah itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, maknanya mestinya positif. Saya pernah piknik kampung gitu ya, piknik kampung itu ada orang yang tidak sholat gitu. Semua temannya itu masuk masjid Demak sholat semua, dia istiqomah nggak sholat. Gitu. Istiqomahnya itu nggak sholat. Siap sedia untuk memajukan atau sungguh-sungguh di organisasi. Kemudian keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi. Siapa yang ingin keluar dari Muhammadiyah, Cong? Sekarang silahkan keluar. Mestinya orang yang punya komitmen, saya ingin bertahan di Muhammadiyah sampai mati. Siap? Siap. Walaupun Pak Kepala berhenti jadi kepalanya, tetap Muhammadiyah. Tetap. Walaupun Bapak Ibu diangkat P3K di luar Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah. Kalimat terakhir ini adalah tujuan Salasehan. Ya, jangan-jangan kalau jenengan nanti pindah diangkat CPNS atau P3K di sekolah lain, lepas Muhammadiyah. Ini saya khawatir gitu loh. Gimana? Tidak? Katakan tidak. Marem masuk hati. Awas. Ya, sama. Kemudian yang masih satu lagi aja. Ya, baik ini. Udah. Satu lagi mundur. Ada. Satu lagi, komitmen, wujudkan komitmen dengan identifikasi, keterlibatan dan loyalitas. Identitas itu mengenal. Kalau memang jenengan komitmen bermuhammadiyah, kenali Muhammadiyah dengan baik. Yang kedua, kalau jenengan komitmen bermuhammadiyah, harus mau terlibat dalam kegiatan Muhammadiyah. Diundangir atau mangkat pondok Muhammadiyah itu. Ya, jadi kalau ada kegiatan Muhammadiyah kita sambut gembira. Kegiatan seperti ini kita sambut gembira. Sepakat? Semangat? Semangat. Yang ketiga loyalitas, kesetiaan. Muhammadiyah itu dikritik loyalitasnya rendah warganya. Beda dengan MTA katanya, LDI ya. Loyalitasnya nomor 1. Tapi kita belum. Ya, masih ada terasa berat, masih ada paksa-paksa. Ini ada di absen nggak ini? Ada kan? Ya, absen itu menunjukkan kurang loyalitas. Tapi nggak apa-apa untuk pendidikan ya. Masuk pengajian di absen, asarasean di absen, nggak di absen, nggak berangkat ya. Wah ngerti orang mangkat aku orang radi, misalnya gitu ya. Jadi itu enggak. Jadi kita loyal betul tanpa absen atau tidak kegiatan Muhammadiyah kita terlibat ya terlibat. Siap begitu? Saya rasa itu saja dulu, masih banyak materinya, tapi waktunya saja. Menjelang zuhur tinggal 10 menit. Ya kurangnya mohon maaf, ya mungkin terlalu gedap ya, atau kasar, enggak ya? Saya lembut lah, asli saya lembut. Nasrul minallah wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.